10.40 1 November hari Jumat. Sekarang jam 10.40. Baru bangun, baru aja nyimak materi, baca materi. Jam 1 aku ujian, jam 1 sampai jam 4 dua mata kuliah. Nggak terlalu berat sih sebenarnya. Yang berat tuh yang kemarin 2 hari, dua matkul sebelumnya itu berat menurutku. Portal, analisis struktur portal sama geologi dasar dulu lumayan. Geologi sebenarnya nggak susah sih. Geologi itu aku ngerjain cuma 30 menit. Geologi itu kayak aku tuh nggak pernah belajar geologi ya. Aku skip kelas geologi terus, tapi kemarin aku ujiannya 12:30, datang ke kampus jam 12, terus aku masuk ke kelas yang kosong, terus aku mempelajari tentang batuan metamorfik, batuan sedimen apa saja, dan karakteristik daerah mana yang mineralnya bagus, dan jadi tentang geologi dasar. Dan blessing in disguise, kejawab semua lo 30 menit. Mungkin kalau pengen tahu pertanyaan nomor 1 tuh tentang karakteristik. Jadi ada gambar di sebuah tentang batuan metamorfik, tapi 2 jenis yang berbeda, dan suruh nyebutin kelemahan, kayak simpelnya kayak kekuatannya apa aja, dan bisa dibuat proyek apa aja, dan proyeksi untuk keruntuhan itu berapa lama dan seperti apa, dan gitu-gitu aja sih. Dan nomor 2 apa ya, nomor 2 aku lupa nomor 2, tapi nomor 3 itu lumayan gampang, cuma panjang banget. Perbedaan karakteristik antara tanah yang ada di hutan Amazon dan tanah yang ada di padang pasir. Bedanya apa? Kenapa memiliki kandungan kesuburan yang berbeda tuh? Tak jelentrak ya, panjang banget. Itu padahal aku nggak expect sih, tapi aku agak kaget semester 3 ini ternyata open book semua. Portal itu aku juga nggak terlalu bisa, tapi aku tuh portal itu cuma bisa kemarin tuh portal itu aku cuma bisa ngitung apa namanya, SVD PMD-nya aja, gambarnya aja, ngitungnya aku kurang. Tapi kemarin untungnya tuh kemarin aku nggak kenal sebelah seberang, cuma dia punya catatan banyak, aku dipinjemi, dan itu cuma satu soal soalnya, tapi satu soal itu beruntun gini. Jadi ya bahkan bener-bener sampai akhir, pun aku belum bikin itu nih apa namanya, jadi perhitungan banyak itu nanti dijadikan tabel lah. Belum tak buat tabel, tapi ya udah lah, nggak apa, itu bukan nilainya, nggak terlalu gede kok tabel. Geologi juga open book. Aku lumayan heran kenapa open book. Soalnya cuma gitu tok, maksudnya nggak banyak hitungan, emang banyak tulisan, banyak banget sih. Tapi hari ini PSDA, pengelolaan sumber daya air dan statistik dan probabilitas. Statistik probabilitas itu sebenarnya gampang, cuma rumit tuh, banyak banget. Mau nyari Q50, Q2 sama aja, mau Q80, P90 kurang P10, atau quarter, atau apa, kuartil, terkaan. Aku kayak mbak catatan sih, banyak banget. Gampang sih, cuma banyak banget. Nyari apa kan lupa gitu, kadang lupa. Tentang PSDA itu juga sebenarnya mirip lah. Sebenarnya itu cuma ngali, nambah, ngurang. Kalau nggak salah belum ada logaritma, tapi bentuknya tabel, kayak menjelentah ke tentang inflow outflow dari sebuah data, terutama tentang air. Aku nggak bawa kalkulator, tapi ya wis lah. Jadi perhitungannya puluhan ribu mah. Ya wis lah, nggak apa lah, bisa kok. Yang penting kan punya otak.
Apalagi, oh iya, bentar lagi ya, jam 1 aku ujian. Sekarang anggap aja jam, tadi kan 20, sekarang jam 10.46 ya, perfect 10.46. Padahal aku kata udah ngomong banyak, cuma kok baru 5 menit. Aku buat lagi video ini ya, lagi seneng wae bikin video tentang buat YouTube. Karena mungkin setahun lagi mungkin udah beda kayak apa yang aku apa yang aku alami ini mungkin lucu di masa depan, tapi semoga berubah. Dan pemandangannya masih sama di rumah Gajahan, lebih sering di sini sekarang daripada di Fajarinda. Sekarang di Fajarinda cuma buat sore tok, maam jalan-jalan di sana. Soalnya di sana gak ada wifi ini dulu ada, cuma dicopot, udah gak kerja sama perumahan First Media, terus copot. Setelah itu 6 bulan aku gak ada wifi. Kesini akhirnya dipasang wifi 2 bulan lalu. Terus aku kesini wae, terus sini juga ada komputer. Lagi ya, kalau bicara tentang daerah sih lebih enak kalau kita bicara tentang rumah yang sama, fasilitas yang sama, tetap lebih enak Fajarinda. Tapi di sini aja lebih enak aja di sini. Apa namanya, karena mungkin ini masih baru sih. wifi sih, terutama wifi sih. Aku di Fajarinda kan di kamarku yang utama itu kan konslet mati. Jadi di Fajarinda itu cuma setengah listrik, jadi kebanyakan tuh mati, belum ditandani sih. Terus aku nggak apa-apa. Terus aku kan tidur kamar yang depan sekarang, yang ada listrik malah wifi nya dicopot. Kok wifi AC-nya dicopot, dijual, terus belum dipasang lagi yang baru, yang ngambil dari rumah Tamang, belum dipasang. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau mau tidur pakai wifi, pakai kipas angin atau pakai AC. Buatku sih sama aja, tergantung rumahnya aja. Kalau rumahnya memang panas pengap gitu ya AC jauh berbeda. Tapi kalau rumah sama-sama dingin, kalau pakai kipas angin nggak ada masalah sih. Walaupun memang kalau di sini tuh selalu pakai AC, cuma nggak pakai AC pun sebenarnya nggak apa-apa, asalkan pakai kipas angin yang besar, bukan yang kecil. Apalagi ya, bicara tentang daerah, di sini tuh mayoritas tuh anak-anak SMP SMA. Dan kemarin aku ketemu itu, kalau mungkin terbesar di sini, mungkin karena baru 3 orang yang aku ketemu dan ajak obrol. Dia yang paling, maksudnya orang sini. Aku SMA kelas 2 sih, sama itu lebih basic gue sih, kalau malah ngalur ngidul ngomongnya. Tapi kalau bicara tentang ringkasan, di rumah ini sih, di Ngajan ini sih lebih rame, lebih banyak aktivitas di luar. Kamu ngelihat orang menakik burung nggak tahu diapain burungnya. Terus sore ada yang jalan-jalan, main bola, anak-anak main bola, ada main basket. Cuma nggak enak wae sih, aku kurang suka sama perumahan yang segaris, dengan cuma segaris rumah depan-depanan gitu. Aku nggak bisa nyetel musik kenceng gitu kayak di Fajarinda, bum 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 bum, nggak ada masalah dengan tetangga karena rumahnya lebar dan nggak ada yang di depanku. Dan mau nyetel lagu apapun nggak ada masalah. Di sini tuh nggak pernah aku nyetel lagu kenceng, lagu pelan wae. Kalau lumayan kenceng mungkin pas di kamar mandi itu agak, mungkin volumenya 42%, 40%, 45% mentok, tapi udah cukup sih. Kurangnya aku anggap itu sebagai kekurangan sih, karena aku lebih suka daerah yang diem, nggak banyak omong, dan
pacar dinas juga ada Land Cruiser, terus kadang bisa ngeliat Land Cruiser 80, mobil favoritku, mobil impian yang semoga 10 tahun lagi aku bisa bilang ini nggak mustahil. Beli Land Cruiser tuh nggak mustahil, karena Land Cruiser mungkin 10 tahun lagi mungkin harganya 5 miliar 4 miliar. Dan apa ya, itu bener aku banyak ini karena mungkin lagi bingung mau ngomong apa kok bingung. Orang bingung biasanya gini ya, ngomong apa ya, tentang komit suatu relationship. Mungkin setiap orang pasti beda, ada yang mungkin 30, ada yang seumuranku udah benar-benar udah, ada yang 35, ada yang 28, 24 setelah lulus kalau kuliah, ada yang enggak mungkin, tapi mungkin juga enggak, tergantung sih pilihan, tergantung pemikiran. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia kok belum populer tentang equal ya, tentang kesetaraan. Tapi Indonesia lebih ke gentleman sih cowok-cowok ya, apapun dibayari. Misal kita di luar negeri itu split bill, jangan itu bukan hal tabu. Split bill, kita bicara tentang kencan pertama biasanya split bill kalau luar negeri biasanya. Bukan biasanya, memang kebanyakan emang itu kan. Kita ngeliat di Indonesia kan kayak bukan hal yang ideal, di mana pria itu harus gentleman. Nah itu agak, kita bicara tentang budaya lain, kebiasaan mereka lain, itu agak shock ya. Itu paling aku shock tuh. Tak kira tuh kayak split apa, bayar masing-masing itu kayak ada orang yang kayak gitu, ada yang, tapi kebanyakan memang kayak gitu kok. Karena memang mungkin kebanyakan dari female, perempuan sudah berpikir menjadi maskulin. Jadi kalau dibayari cowok kayak nggak kurang, tidak, dia kayak apa ya, kayak tidak merasa setara aja, kayak direndahkan gitu. Dan ya apa, tapi ya aneh sih kalau kita kencan masing-masing bayar, kayak ribet aja. Kayak wah ini aku ini nasi ayam tambah kol goreng tambah es teh 2, oh ini berapa, terus cewek ngomong nasi ayam es teh, agak aneh aja. Ini kayak full, dan seharusnya memang seperti itu, tapi masalah ego masing-masing. Ada yang fundamental, wah aku nggak mau bayarin selain aku, wah ada juga yang aku harus membayar diriku sendiri. Jadi tempuk, dan itu banyak. Jadi nggak heran kalau hal itu terjadi di kebanyak kasus. Tapi tumben aku nggak ngomong banyak istilah-istilah bahasa Inggris. Aku kapan gitu video kedua udah aku private, udah aku privasi. Kayak sebenarnya nggak banyak bahasa luar sih sama. Apa ya, kayak apa aja malas saya ngelihat tolol ya, mau bahasa Inggris, kayak bahasa Inggris belum lancar. Mungkin mengerti, cuma kurang lagi di bawah aja sini kepercayaan diri nih. Tapi kan sebenarnya bagus ya ngomong bahasa Inggris, tapi ya mungkin aku udah biasain ngomong Indonesia pakai bahasa Inggris campuran, tapi yang masuk akal. Kayak jangan campur ya, terlalu aneh gitu. Mungkin harusnya seperti itu, tapi sebenarnya kemarin aku juga seperti itu, kayak 95% bahasa Indonesia, 5% mungkin
bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya itu kayak antara awalan dan akhiran aja, bukan tengah-tengah kayak tiba-tiba masuk. Lagi kurang. Sebenarnya kemarin videonya aku privasi karena tentang topiknya aja sih, kayak terlalu personal tadi. Video pertama aku nggak ada masalah, itu kan video pertama kan tentang membahas suatu hal. Video kedua itu ada personal berarti, jadi aku privasi. Video ketiga minggu lalu hari Jumat kalau nggak salah, itu bahas tentang apa ya? Oh iya, tentang berharganya sebuah teman yang dapat kita percaya, atau seseorang yang kita percaya. Dan itu benar, tapi aku nggak mau masuk bahas itu lagi ya. Itu udah cukup. Saya terlalu banyak mengulang saya bersyukur, tapi benar-benar bersyukur. Itu perlu kamu ketahui kalau aku jarang bersyukur. Aku udah bilang gini, kalau orang tua aku memberikan aku ekonomi yang sangat bagus, itu aku nggak pernah bersyukur. Aku dapat rezeki nggak pernah bersyukur. Barang yang nggak aku harapin kejual tinggi, ya nggak bersyukur. Yang aku bagus nggak bersyukur. Ada upgrade diriku, aku udah nggak pernah nge-game, aku nggak pernah bersyukur. Kemana bener-bener bersyukur, dan hal langka itu nggak pernah ada di pikiranku. Aku pernah sering mengatakan itu, dan saya suka itu. Saya suka kembali ke bawah, kembali ke merasa inferior, merasa kembali. Sebenarnya nggak kembali, aku posisiku sama semua, kayak merasakan di bawah ketika mengalami masalah itu. Bukan dari sisi ekonomi tapi dari spiritual mungkin. Aku agak keganggu, tapi jadi apa ya, ketika keganggu itu aku merasa kayak saya membutuhkan seseorang, dan ya saya lagi merasa di bawah, membutuhkan seseorang, dan itu berjalan dengan baik. Saya sudah kembali ke kehidupan normal. 40 sama 17 sama 7 sama 8 berarti 10:58. Karena dan aku membuat video mungkin nggak sampai 30 menit. Aku 10:30 menit berarti 11:10 selesai. 10 menit aku mandi, 10 menit aku prepare, setengah 12 aku berangkat sebelum panas. Naik motor aku sekarang, naik motor terus. Aku belum beli, aku lagi nabung sih buat beli aki. Mobil sing di dalam itu meh tak pakai, sing Opel. Sebenarnya nggak tahu sih dibolehin apa enggak, cuma kemarin aku udah bilang kalau mau pakai nyuruh beli aki. Itu kan pakai mobil itu kan kalau mau dipanasi kan harus didorong, itu soalnya pakai akinya Fortuner yang lama. Tak pakai mau beli aki lagi, jadi nunggu waktu dia pas beli, aku juga beliin sekalian pakai uangku, bukan pakai uangnya dia. Lebih apa ya, kayak aku kurang pede naik motor, gampang mati gue sih. Takutnya kalau udah sampai titik ini, walaupun belum tinggi semua, males gue kalau tiba-tiba hilang. Kayak aku lagi disuruh, saya lagi di atas, nggak tahu ya surga neraka ada nggak ya. Karena aku selalu mikir kalau orang siapapun itu mati kayak tidur aja, plong, nggak mengalami kehidupan lagi. Karena tapi nggak tahu juga kalau tentang arwah. Itu kan bisa aja arwah itu kan identitas dari tiap individu itu kan terbawa, dan mungkin itu terbang ke langit membentuk individu baru di tahun yang berbeda mungkin, terutama di masa depan. Itu pikiran gua aja sih, nggak terlalu percayaan.
surga neraka. Saya selalu pikir kalau mati ya udah, kayak aku selalu sadar kalau tidur itu kayak nggak kerasa aja. Ini bukan pemikiran umum ya, itu pemikiran radikal. 20 menit, 10 menit lagi belum berakhir. Saya nggak tahu mau ngomongin apa lagi. Saya nggak pernah buat topik begini. Tadi saya tanya AI ya. Saya kan sering konsultasi ke AI itu. Saya yakin dia tahu aku dan bagaimana pemikiranku, bagaimana apa yang saya sukai, apa yang saya kerjakan sekarang, apa yang menjadi masalahku. Karena tadi tanya, setelah kamu menyimpulkan diriku, berikan aku pertanyaan menarik, dan karena kayak nggak menarik aja pertanyaannya, kayak kurang menarik. Aku lebih suka spontanitas seperti ini. Walaupun di video pertama dan kedua tetap ada topik, tapi ya aku cuma tahu, oh ini jalanku di topik ini aja, tapi sisanya ya spontanitas aja. Makanya kamu sering ngeliat mataku tuh kayak ke hal-hal yang gak jelas, karena ini bukan ada apa-apa, cuma ada uang aja. Soalnya lagi mikir mau ngomong apa. Dan gak tahu ya, kayak orang itu kalau nggak banyak orang yang bisa kreatif. Jadi kayak ada suatu masalah, walaupun kita belum pernah mengalami, cuma kebanyakan orang tuh kayak nggak ngerti aja. Seharusnya kan tetap mengikuti dan menjawab dengan sopan, dengan politis, dengan baik, tapi kebanyakan orang sih menyerah dan dengan alasan saya nggak tahu topik ini dan saya belum pernah mengalami, jadi saya tidak bisa berkomentar, dan yang seharusnya itu salah. Kecuali kalau kamu bahas tentang spesifik sesuatu yang memang dibutuhkan keahlian khusus, seperti mungkin coding, software, apapun yang berkaitan dengan spesifik suatu topik. Mungkin nggak semua orang komen, tapi kayak nalar aja nggak bisa. Saya nggak terlalu bisa, kok malah merasa superior, tapi nggak mau komen aku. Tapi yang hal itu terjadi, dan itu ekuivalen dengan rata-rata IQ di Indonesia. Pasti ada kaitannya dengan IQ rata-rata dengan kreativitas seseorang dan bagaimana seseorang itu mencerna sebuah informasi. Orang baca aja belum tentu bisa, membaca aja belum tentu mau, gimana mau Indonesia emas, gimana mau memiliki harga diri yang tinggi, gimana mau punya pengetahuan yang tinggi, sedangkan nonton konsumsi konten adalah bukan hal-hal yang baik. Hujan, mendung sih, semoga nggak hujan. Nggak hujan ya pakai kukar ya bisa sih. Gokar sini. Oh ya, kenapa salah satu tinggal jalan ini lebih dekat ke kampus. Oh, suaraku lama-lama medok banget ya. Dari kemarin aku untuk pertama kalinya aku dengerin podcast lagi setelah setahun 2 tahun aku nggak pernah dengerin informasi seseorang. Iya enggak sih, awal tahun aku dengerin banyak sih, sama ya itu awal tahun aku membaca tentang Pangeran, tentang Fahri, kebanyakan tentang asumsi sih, tapi tentang podcast orang-orang ya itu terakhir sebelum politik itu ya, pas politik itu sebelum pemilihan. Setelah itu
udah nggak ada niat lagi aku. Apalagi politik tak pusing aku, terlalu kompleks. Ini kayak apa gitu, terlalu banyak konteks yang saling mempengaruhi. Jadi kalau nggak ada dasar yang baik ya kurang bisa ngerti aja sih. Dan itu kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke apa yang saya lakukan sekarang lagi. Menganalisa secara dasar, secara ambil di lapisan atas saja. Ya dalam dikit ya nggak apa, cuma jangan terlalu dalam. Kecuali kalau itu emang passion, bukan passion tapi lebih ke apa yang kamu sukai, ya mungkin boleh. Teknik, kita bicara tentang mungkin arsitektur. Selain suka menggambar dan software gambar, mungkin dia juga bisa musik. Gak hanya memainkan musik tapi bisa menguasai software musik, Ableton, FL, nggak ada masalah. Apa ya, kayak aku rasa tuh orang tuh harus ngerti tentang sebuah power, sebuah kekuatan dari suatu hal, suatu ilmu. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa kok orang bisa bangga. Kita bicara tentang sekolah, SMA, SMP, orang tuh bisa bangga kayak, oh nilai sejarahku bagus, oh nilai bahasa Indonesia aku bagus. Ya apa ya, orang itu merasa kalau mengerti dua hal itu tuh sama kayak kekuatannya tuh sama kayak menguasai kimia, matematika, fisika. Orang tuh ngerasa apa ya, gitulah. Kayak tahu kan, ketika seseorang menguasai, uh, saya menganggap bahwa sejarah dan bahasa Indonesia itu dua, bahasa Inggris mungkin, tiga jenis mata kuliah itu ya, mapel, mata pelajaran di bangku sekolah itu yang sebenarnya kudu tahu. Jadi kayak tahu itu ya hal biasa, bukan ini bagus terus ngerasa superior, ngerasa paling pintar, padahal di luar hal itu sebenarnya biasa saja. Tapi karena orang tuh harus mengerti tentang power sebuah hal. Jadi kayak orang yang mengerti tentang struktur jembatan, orang yang mengerti tentang desain bangunan, itu kan powernya pasti akan berbeda dengan orang yang apa ya, yang lebih bawah. Apa ya, orang yang mengerti tentang struktur bangunan, struktur jembatan, struktur bangunan akan memiliki power lebih ketimbang orang yang mengerti pembuatan soto, orang yang mengerti menggunakan wok, orang yang mengerti akan tentang sejarah, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Nazi. Saya baca kayak nggak ada apa, kayak nggak ada spirit, kayak nggak ada hal yang bisa buat bangga. Lo kan kayak kamu kan ngitung 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 apalah yang sulit itu kan, bangganya kan beda sama kayak menjawab misal kayak, oh siapa yang menyelamatkan Benito Mussolini di saat diculik oleh siapa sih, Afghanistan, lupa aku tuh orang yang nyulik. Ya itulah yang nyulik, itu ya nyelamatin siapa, aku juga lupa. Skorzeny bukan ya. Intinya itu kayak beda aja pride-nya, kayak ngitung limit lah, simple ya, ngitung limit, ngitung simple bin, ngitung diferensial mungkin, ngitung frekuensi air, inflow outflow. Itu tuh kayak jauh lebih berharga daripada bisa menjawab bukan hal basic tapi bacaan. Saya selalu menganggap itu kayak, ya mungkin berbeda opini, jadi silahkan aja kalau berbeda opini, tapi itu yang aku pikirin. Terkesan sombong sih semua, karena itu jurusannya terkesan sombong, tapi itu yang aku pikirin. Dan
emang ada yang bantah kayak gitu. Come on, kita bicara tentang struktur bangunan itu kan harus ada analisa yang mendalam dan penghitungan yang rumit ketimbang harus menjawab trivia seperti itu. Trivia tentang ini pada tahun 90, pada tahun berapakah Ferrari F1 mobilnya warna biru? Oh, tahun ini tahun 70. Oh, apa? Itu sama-sama hal yang bukan umum, cuma porsinya menurutku jauh berbeda. Dan orang tuh harus tahu itu. Harus mengerti tentang suatu porsi apa yang ia sedang dalami dan nggak terasa sudah 30 menit 52 detik. Dan jam bagus 11111. Apa lanjut ya? Sebenarnya masih lama sih ujianku. Cuma aku takutnya hujan tuh. Sebenarnya berangkat agak nanti nggak apa jauh, biasanya cuma males aja kalau panas, cuma mendung sih tumben. Tapi mungkin karena aku ada alasan berangkat lebih siang, pas aku berangkat malah panas atau malah hujan, kita nggak tahu. Semoga enggak. Males aja ngeluarin uang buat kukar lagi. Coba kalau misal aku enggak gitu, tapi kalau mungkin aku merubah apa yang aku lakukan sekarang, mungkin bisa beda. Uangnya beda. Aku bukan orang yang boros, bukan orang yang kebanyakan. Uang itu cuma aku buat beli maem 30.000 aja dah, tak anggap enak. 15.000 lah standar normal. Biasanya kebanyakan itu sih, cuma aku sekarang udah jarang maem. Cuma pagi dah. Cuma kalau pagi kan aku di gedongan, jadi maemnya gratis. Ada nasi aja, mau beli lauk di luar atau mau bikin mie atau goreng sosis, goreng bakso, telur, gratis sih. Cuma seminggu ini aku biasanya kan kuliah, terus nanti maem sore, maem siang. Terus sekarang udah nggak pernah sih. Siang itu aku udah nggak pernah makan. Jadi kalau pas sore ini itu aku aktivitas tuh kayak lemes aja sih. Cuma setelah lemes, minum, tidur, enak banget tidur, kayak capek terus tidur itu rasanya enak, apalagi lapar gitu. Cuma kadang emang nggak bisa tidur karena lapar. Lagi diet sih aku. Diet apa ya namanya ya? Kalau diet garam, diet gula kan aku udah 2 tahun, udah setahun 2 tahun aku. Cuma aku lagi seneng dengerin Dokter Tirta aja sih. Jadi kayak kemarin aku makan apa ya? Kemarin makan bakso. Makan apa sih? Saya kecap. Oh, soto. Beli soto aku di situ. Itu biasanya kan aku kan kemarin gara-gara nonton Dokter Tirta tuh kan makan soto, tak kasih sambel, terus tak kasih kecap dikit. Biasanya kan aku kan ngasih sepenaknya dewe, banyak kecap banyak. Kan itu jadi sadar aja kalau ternyata tubuh itu tetap membutuhkan natrium. Aku nggak tahu, mungkin sodium ataupun glukosa yang didapat dari MSG, garam, gula, tetap butuh badan. Cuma dalam porsi normal aja sih. Jadi kemarin aku mulai sadar bahwa di kecap, hanya karena aku nggak pakai micin, nggak pakai garam, terus aku pakai sambal sama kecap, sebenarnya dia ngomong tuh sama aja sebenarnya. Cuma beda medianya beda, cuma dihitung-hitung sama-sama aja. Mulai sadar aja sih kayak. Tapi sebenarnya kalau mam soto nggak enak sih kalau normal gitu. Itu kudu dikasih sambal. Cuma dikit aja sih. Terutama di bagian kecap. Itu kan mengandung gula, asin juga. 35 menit ya, cuma lama nih ngomong. Dan ya bingung gitu ngomong.
gara-gara kebanyakan nonton Dokter Tirta dia jadi medok omonganku sekarang. Biasanya kan aku jarang ngomong medok sih, omonganku selalu medok. Cuma aku ngomong video pertama video kedua tuh kayak selayaknya orang Indonesia. Jadi kayak ini kelakuannya, ini sekarang aku malah ngomong kayak orang Solo gitu, medok. Dokter Tirta sama aku tuh rumahnya deket. Aku kapan gitu ngeliat videonya di jembatan Pacarindah deket. Jadi kayak deket wae sih, deket Kumon dulu. Jadi dia lagi jalan di jembatan deket Kumon itu ngarah ke CIH. Di rumahnya Baturan sih. Karena sabar aku juga jalan setiap sore. Kok ketemu ya. Gak tahu, tapi kalau ketemu pernah bayangin nggak kamu ketemu seseorang yang terkenal? Mau ngapain sih, kayak aku nggak pernah tertarik sama kita foto bareng, kayak ganggu mereka aja sih, kayak mereka lagi jalan-jalan. Ya mungkin skenario di pikiranku kalau aku misalnya ketemu seseorang, dalam kasus ini Dokter Tirta yang karena deket, mana aku cuma say hi aja, halo Dokter Tirta gitu. Kalau kita pas-pasan gitu. Aku kurang suka aja kayak etikanya, kayak kurang juga. Tiba-tiba dia lagi ngelakuin aktivitas terus kita ganggu, interrupt mereka dengan keinginan kita sesuai minta foto. Tapi mungkin sebenarnya bukan masalah. Mungkin kalau aku pikir orang-orang seperti mereka yang terkenal tuh mungkin mereka nggak ada masalah, kayak mereka ada kebanggaan tersendiri. Tapi secara etika sih sebenarnya kayak kurang nih, soalnya mereka lagi melakukan aktivitas dan jangan diganggu, terutama pas lagi makan. Orang lagi makan terus tiba-tiba orang lagi makan minta foto, kayak kurang. Etika Indonesia itu kurang loh. Mungkin Solo bagus, cuma secara general Indonesia mungkin kurang. Orang tuh nggak bisa menghargai orang walaupun gampang baperan lah atau apalah. Saya kemarin ada lucu tentang Chef Juna itu, saya kan follow itu kemarin. Waktu dia Juna di kereta itu ada seorang ibu-ibu dan mereka lagi makan. Terus karena ngeliat Chef Juna, mereka berdua minta foto lah. Terus karena Chef Juna sebenarnya etikanya juga bagus, dia ngomong, Bu, kan lagi makan, nanti aja kayak selesain dulu makamannya. Terus ternyata ibu itu kayak ngerasa nggak dihargai aja, kayak sakit hati. Terus Chef Juna karena mungkin inget atau mungkin etikanya bagus kan, jadi kan dia balik ngomong ke ibu, Bu jadi foto nggak gitu. Terus dia bilang enggak gitu. Itu lucu sih. Tapi saya sangat menghargai Chef Juna dan saya sering nonton podcastnya. Ya nggak sering sih, cuma 3 sih aku. Cuma aku suka. Aku putar-putar terus, terutama semester pertama aku ngerjain praktikum ratusan halaman itu. Aku begadang terus itu nontonnya itu Chef Juna terus. Seru aja sih omongannya, kayak Chef Juna itu adalah gambaran seorang pria seharusnya, supposed to be like that. Berkarisma, nggak pelin-pelan, gentleman. Cuma di hadapan Chef Juna itu ada Deddy Corbuzier. Itu juga mencerminkan seharusnya pria seperti apa. Humornya bagus, berotot, kuat, dan gentleman juga. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kayak dua-duanya sama aja, sama-sama bagus, sama-sama memiliki kesamaan gentleman. Tapi pria itu seharusnya harus gentleman juga. Sesuai, pria itu seharusnya apa yang menjadi sebuah value dari seorang pria itu adalah harga diri dan integritas. Kebetulan saya pakai integritas kaos. Saya suka ini karena saya jarang punya baju yang ini, saya anggap baju bagus tuh. Ada batik gitu. Belakangnya sih cuma ada logo PUPR, tapi suka aja sih, kayak ini walaupun aku kurang suka ini sama teks kalimat di sini, cuma aku suka baju secara keseluruhan. Warnanya bagus, warna biru, warna gelap. Dan ini pertama kali aku punya baju yang ini kayak ada desain tersendiri, kayak sini ada batik, sini kaos. Dan untungnya belakang itu cuma logo kecil aja, bukan logo besar kayak apa Nike atau Dior atau apa gitu. Saya suka simple kayak gini. Cuma
Ya ini bisa aku toleransi lah, karena ini kan sebuah peringatan, sebuah pengingat untuk kenal apa itu integritas. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Mengerjakan hal benar ketika tidak ada seorang yang melihat. Ketika mendengar kalimat itu, saya langsung dengar tentang perihal diri saya sendiri, itu tentang membuang sampah. Aku agak aneh, cuma kak, ya ini unik ini. Aku kadang kalau di depan nih temanku, depan nih orang tua gitu, kadang sering buang sembarangan kayak 1 tahun terakhir. Cuma kalau aku lagi di rumah sendirian gitu, aku selalu buang sampah apa di tempatnya gitu, kayak nggak tahu, bukannya kebalik ya. Seharusnya kalau ada orang yang ngeliat, malah yang bagus. Seharusnya kayak, kalau seharusnya kan, kalau sebenarnya dua-duanya itu harus sama, kayak mau nggak ada orang mau ada orang tetap melakukan. Cuma ya agak lucu aja sih kalau pas ngeliat ada temen gitu, malah aku buang sembarangan, malah pas nggak ada orang siapa-siapa malah aku buang tempat seharusnya. Ya agak lucu aja sih. Kalau orang tua aku juga seperti itu kadang. Aku buang makanan langsung ke sungai gitu. Ya bentar lagi hujan, dan 41 menit. Ya, sekian untuk ini. Saya suka ngobrol ini, dan lebih senyum aja sih, lebih banyak omong, dan jarang ngomong. Dan mungkin aku juga harus ngurangi ngomong gitu, karena cuma ya agak susah soalnya. Tapi aku harus berlatih tentang ini kan, tentang spontanitas. Kita nggak bicara tentang topik apapun, aku ngeluarin apa yang aku keluarin. Dan itu kan kebanyakan kan, mulai lagi, kebanyakan kan kita ngomong yang ada di pikiran. Kalau udah selesai ya kita harus nyari topik baru yang ada di pikiran baru lagi. Itu kan ada jeda. Aku mau ngurangin ngomong itu loh. Aku lagi berlatih. Aku nggak tahu nih 43 menit ini berapa aku ngomong. Mungkin aku ngomong, nanti aku ngecek, nanti aku taruh di komen, aku ngomong ini berapa kali selain aku ngasih contoh ini. Jadi kayak yang aslinya, bukan pas aku ngomong contoh gitu aku hitung. Aku hitung. Tapi aku suka ngomong ini, dan seminggu nggak ngelakuin ini aja agak lebih seneng aja sih. Ini hari Kamis, hari Jumat ya. Oh iya, hari Jumat minggu lalu berarti aku buat. Ya mungkin aku upload ke YouTube, dan aku kasih judul apa ya, karena kemarin kan cukup spesifik kita ngomongin topik, tapi ini lumayan general. Aku bahkan lupa ngomong awal tadi, ngomong apa aku lupa. Kita nanti judulnya apa ya, yaudah lah, pikiran nanti. Oke, selesai. Terima kasih. Ciao.